Salam, saudara-saudara. Pernahkah kamu menerima sesuatu secara gratis? Tetapi ketika kamu memikirkannya kembali, ternyata nilainya sangat besar. Misalnya seseorang memberi kamu hadiah, akan tetapi dia harus bekerja keras, menabung, bahkan secara diam-diam berkorban agar kamu bisa menerimanya. Hari ini kita akan membahas sebuah pemberian terbesar dalam hidup manusia, sesuatu yang kita terima gratis, tetapi harganya sangat mahal. Sesuatu yang diberikan Allah kepada kita melalui sebuah pengorbanan yang tidak ternilai. Nah, dalam rangka memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah hermeneutik, saya Stephen Jasmine, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumenik Jakarta, hari ini mencoba memaparkan satu ayat Alkitab yang saya kutip di dalam kitab Roma 3 ayat 23 sampai 24. Judul yang saya beri, cuma-cuma tetapi tidak murahan. Dan di bawah bimbingan dosen pengampu Dr. Timotius Batisarono. Mari kita mulai membaca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita garis bawahi dengan cuma-cuma. Ayat ini langsung memberi kita dua realitas. Satu, tentang kondisi kita. Semua manusia berdosa. Kedua adalah solusi Allah. Pembenarannya yang diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus. Yang pertama adalah berita tidak enak. Kita semua berdosa. Tidak ada pengecualian, baik yang merasa dirinya kudus, rohani, bermoral. Dosa bukan hanya kesalahan besar, tetapi juga kondisi hati yang jauh dari Allah. Ketika Paulus menulis kehilangan kemuliaan Allah, itu berarti manusia kehilangan tujuan awalnya, hidup memancarkan karakter Allah. Ketika mendengar kata cuma-cuma, manusia sering memandangnya sebagai sesuatu yang tidak berharga, gratis karena murah, atau sesuatu yang bisa disepelekan. Namun, kasih karunia Allah berbeda. Ia diberikan cuma-cuma kepada kita, tetapi tidak murah. Kasih karunia berarti sesuatu yang bukan murahan, bukan diskon akhir tahun, bukan hadiah promosi. Kenapa? Karena untuk diberikan secara cuma-cuma kepada kita ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Dan harga itu dibayar oleh Kristus di kayu salib. Kita
sedangkan kita membayar nol. Tetapi Allah membayar seluruhnya. Bayangkan, seseorang membayar lunas seluruh utangmu, utang ratusan juta atau bahkan miliaran. Bagimu gratis, bagimu cuma-cuma, tetapi bagi dia biayanya mahal, sangat mahal. Begitu juga dengan keselamatan. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia menanggung rasa sakit, penghinaan, keterpisahan dari Bapa, dan hukum dosa manusia. Ini bukan pengorbanan kecil. Ini bukan sesuatu yang murah. Ini adalah harga tertinggi dalam sejarah. Karena itu, kasih karunia yang kita terima bukanlah kemurahan. Ia cuma-cuma untuk kita, tetapi mahal bagi Allah. Jika begitu mahal, mengapa Allah memberikan kasih karunia secara cuma-cuma? Jawabannya satu: kasih. Kita tidak mungkin membayar keselamatan kita sendiri. Bahkan jika kita berusaha seumur hidup melakukan kebaikan tanpa henti, beribadah setiap hari, tetap tidak cukup. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Karena Allah tahu kita tidak sanggup, Ia memilih membayarnya sendiri. Inilah inti kasih karunia. Pemberian bagi yang tidak layak dari Allah yang penuh kasih. Kesalahan terbesar orang Kristen bukan menolak kasih karunia, tetapi menganggapnya remeh. Karena gratis, banyak orang tidak menghargai. Karena gratis, tidak perlu bayar, banyak orang tidak peduli. Karena cuma-cuma, banyak orang hidup sesuka hati. Tetapi jika kita benar-benar mengerti bahwa harga yang dibayar Kristus begitu besar, maka respon kita seharusnya berubah. Kasih karunia itu memang cuma-cuma, tetapi ketika kita masuk ke hati kita, Ia akan mengubah cara kita melihat hidup, mengubah cara kita mengambil keputusan, mengubah cara kita berkata, bertindak, dan memperlakukan orang lain, mengubah cara kita memandang dosa. Kasih karunia bukan izin untuk hidup sembarangan. Kasih karunia adalah kekuatan untuk hidup lebih dekat dan lebih benar di hadapan Allah. Jika keselamatan adalah pemberian nilai, maka hal yang perlu kita lakukan bukan membayar, tetapi menerima. Menerima berarti 1. Mengakui, 2. Percaya, 3. Hidup, dan 4. Berubah. Hidup dalam kasih karunia adalah hidup dengan identitas baru, bukan lagi sebagai orang berdosa yang dikutuk, tetapi sebagai anak Allah yang dibenarkan. Saudara-saudara, jika hari ini kamu merasa tidak layak, banyak gagal, sulit berubah, atau merasa hidupmu jauh dari Tuhan, ingatlah, rahmat Allah bukan untuk orang yang sempurna, tetapi untuk orang yang mau datang kepadanya. Roma 3 ayat 23-24 mengingatkan kita bahwa semua orang berdosa, tetapi semua orang juga diundang untuk menerima kasih karunia-Nya. Keselamatan itu cuma-cuma, tetapi tidak murahan. Ia mahal, ia berharga, ia dibayar dengan darah Yesus, dan ia diberikan untukmu. Terimalah kasih karunia itu. Hargailah, biarkan hidupmu berubah olehnya. Karena apa yang diberikan Allah secara cuma-cuma
adalah hal paling berharga yang pernah kita terima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.